dengan menerapkan social marketing, ya. sebagai bagian dari keseluruhan proses bisnis kita. Orang akan melihat kalau saya beli satu produk, maka di belakangnya ada value yang bukan hanya memberikan keuntungan atau profit buat perusahaan, tapi kita memberikan juga kebermanfaatan buat masyarakat sekitar lewat social movement, lewat membangun ekosistem kebermanfaatan yang ujung-ujungnya itu membangun pemberdayaan masyarakat. Apa saja tantangannya dalam praktek pemberdayaan komunitas gitu, atau ada nggak sih hal-hal yang perlu kita juga perhatikan gitu? Jadi buat rekan-rekan yang saat ini juga tergabung dalam organisasi bisnisnya ingin melakukan sesuatu yang mirip lah dengan apa yang dilakukan oleh Paragon Corp gitu. Karena kolaborasi kita itu bukan hanya satu fungsi, tapi cross function. Yeah. Dan akhirnya satu sama lain saling menguatkan. Dan itu semuanya kolaborasi yang kita lakukan di dalam. Dan itulah fungsi saya mungkin sebagai leader untuk triggering, nurturing, dan tuturi handayani. Halo rekan-rekan, berjumpa kembali di podcast Indonesia Produktif. Saya Silvanus Hardianto dan hari ini kita akan berdiskusi dengan topik yang sangat menarik untuk kita bahas bersama dengan judul bagaimana meningkatkan produktivitas lewat pemberdayaan komunitas. Dan berada di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Bapak Miftahuddin Amin, biasa dipanggil Pak Miftah. Beliau adalah seorang Executive Vice President and Chief People and Business Ecosystem Development Officer dari Paragon Corp. Ya, ini apa kabar Pak Miftah? Di sela-sela kesibukannya, terima kasih loh udah berkenan untuk hadir di sini. Kalau nanya kabar, selalu saya bilang ini luar biasa. Oh, luar biasa. Karena dengan ngomongin luar biasa itu energi kita akan keluar. Iya. Dan kalau kita enak gitu energinya keluar at the top gitu, apapun bisa kita lakukan. Dan semoga bisa juga memberikan hal yang sama ke sekitar gitu ya Pak. Harus begitu. Kita harus selalu memberikan vibe positif buat teman-teman semuanya yang ada di sekitaran kita. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Miftah atas kehadirannya di podcast Indonesia Produktif untuk hari ini. Dan tadi kalau kita dengar ya rekan-rekan, ini job title-nya Pak Miftah ini sangat luar biasa. Ini Beyond HR nih. Itu ngapain Pak sebenarnya tuh? Ada business ecosystem development. Itu. Apa itu Pak? Menarik ya. Jadi kalau di tempat kita, kami di Paragon Corp itu, grup CEO kita tuh bilang begini, apapun boleh kita lakukan kecuali yang dilarang Tuhan. Dan apapun boleh kita ubah kecuali kitab suci katanya. Jadi kalau ngomongin tentang job title, ngomongin roles gitu kan, yang penting kan memberikan inspirasi, memberikan tadi energi kepada kita semuanya. Sehingga mungkin 2 tahun yang lalu kali ya, pada saat kita berbicara dan bagaimana transformasi organisasi dilakukan, saya bilangin saya mau sesuatu yang beyond HR. Saya ingin memberikan energi positif bagaimana perusahaan itu yang memang passion banget bergerak bersama-sama masyarakat, bersama-sama komunitas untuk growing bersama. Sehingga saya akhirnya setelah semedi gitu, makanya keren deh kalau misalkan kita ngomongin business ecosystem development, karena sesungguhnya role saya bukan hanya ngomongin event, ngomongin tentang CSR, ngomongin tentang bagaimana people capability itu dibangun gitu loh. Jadi jadilah title yang keren itu Beyond HR, Beyond Business, dan kita involve blended dengan masyarakat untuk bersama-sama berkembang. Ya, jadi kan emang Paragon ini rekan-rekan juga mestinya sudah pada tahu ya. Sekarang kalau banyak sekali para pencari kerja tuh pengen bekerja di Paragon gitu ya. Karena dianggap sebagai salah satu perusahaan most wanted ini. Nah, mungkin untuk bisa mencapai ke sana nanti juga ada kaitannya dengan bagaimana Paragon Corp ini dalam memberdayakan komunitas itu kali ya Pak. Sebelum kita sampai ke sana, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Paragon untuk
komunitas-komunitas di sekelilingnya di bisnisnya Paragon sendiri? Oke, jadi gini ya. Kalau kita ngomongin Paragon itu, saya bisa mendeklarasikan bahwa Paragon itu adalah satu perusahaan yang berbasis value and purpose. Value and purpose. Jadi gerakan-gerakan kita itu kita namakan beyond business. Karena apapun, karena karyawan kita bergerak bersama-sama bukan hanya sekedar menjalankan bisnis belaka, tapi apa yang kita lakukan itu ingin memberikan manfaat buat sekitar kita, buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat masyarakat, buat Indonesia. Dan karena purpose kita adalah beyond business, purpose kita adalah bermanfaat, bertumbuh dan berkelanjutan, maka ini berimplikasi kepada bagaimana cara kerja kita. Itu mungkin yang akhirnya orang melihat, para talent-talent di luar melihat bahwa kok ternyata Paragon itu gerakannya bukan hanya gerakan semata seperti halnya korporasi yang lain gitu. Tapi gerakan-gerakan yang impact-nya juga buat sosial, buat masyarakat. Dan itulah dasar-dasar kenapa kita sangat antusias pada saat kita berbicara tentang kebermanfaatan untuk sekitar kita. Nah, ini kan sangat menarik bahwa tidak hanya berpikir bagaimana bisnisnya ini untuk bisa lebih maju ke depan, tapi bagaimana siapapun yang terlibat dalam bisnisnya Paragon juga ikut berkembang dan maju gitu ya. Betul. Nah, termasuk mungkin komunitas-komunitas yang ada di sekitar bisnisnya Paragon. Nah, ide tentang ini tuh awalnya bagaimana dari Paragon? Saya pikir semangatnya memang sejak awal Ibu Nur Hayati Subakat sebagai foundernya perusahaan ini itu bergerak gitu, mendirikan perusahaan. Jadi memang sejak awal antusiasmenya kita untuk menggerakkan bisnis itu, karena kita tidak bisa sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan sosial di masyarakat kita. Sehingga kita perlu ekosistem. Kita perlu berkolaborasi dengan semua stakeholders yang memiliki visi dan purpose yang sama. Dan untuk itulah kenapa akhirnya purpose kebermanfaatan itu kita canangkan terus dan kita ulang-ulang terus. Karena kan manusia kan sering lupa ya. Dan karena konsistensi dan juga walk the talk gitu ya, atas apa yang kita sampaikan, tapi juga kita implementasikan di keseharian kita, maka jadilah Paragon seperti sekarang ini. Lalu mungkin Pak Miftah juga bisa berbagi kira-kira apa yang dilakukan oleh Paragon dalam memberdayakan komunitas tadi, dalam memberdayakan masyarakat yang terlibat di bisnisnya Paragon. Nah, kalau kita ngomongin komunitas ya, kan kita tidak serta-merta hard selling istilah kita. Kita datang ke sana, kita punya niat untuk memberikan berjualan gitu kan. Tidak harus selalu itu. Di dalam konsep marketing itu ada namanya social marketing gitu loh. Di dalam social marketing itu bagaimana strategi marketing itu untuk mendorong perubahan-perubahan behaviors, perubahan perilaku, perubahan mindset yang terjadi di masyarakat agar masyarakat bisa lebih maju lagi. Bayangkan kalau misalnya kita hanya berjualan produk, orang beli produk kita itu ya sudah sebatas hanya ada dalam quality dan juga penggunanya. Tapi di banyak kasus dengan menerapkan social marketing sebagai bagian dari keseluruhan tadi proses bisnis kita, orang akan melihat kalau saya beli satu produk, maka di belakangnya ada value yang bukan hanya memberikan katakan keuntungan atau profit buat perusahaan, tapi kita memberikan juga kebermanfaatan buat masyarakat sekitar. Lewat apa? Lewat social movement, lewat membangun ekosistem kebermanfaatan yang ujung-ujungnya itu membangun pemberdayaan masyarakat. Ada kayak semacam tema-tema tertentu nggak yang kita tahun ini kita mau coba pemberdayaan di bidang ini atau bagaimana? Atau memang itu spontanitas dari tim, kemudian yuk kita bikin ini, itu gimana Pak? Salah satu contoh nih menarik banget ya. Tahun ini Paragon itu sudah sedang berulang tahun lah. Sedang berulang tahun ya, ke-40. Ke-40 tahun. 40 itu kan tahapan yang sangat luar biasa tahapan usia satu bangsa, mungkin seseorang. 40 itu kan turning point gitu. Life kita start at 40 itu kan.
Nah, kita membuat tagline sih, merdeka tanpa batas. Merdeka tanpa batas. Iya. Oke. Dan fokus jadi sana adalah menggerakkan Paragon untuk memberikan kontribusi lebih lagi kepada masyarakat, kepada negeri ini gitu loh. Tagline-nya adalah Paragonations. Paragon go to the nations. Oke. Nah, lewat apa? Lewat berbagai macam aktivitas. Banyak sekali kita berkolaborasi di seluruh Indonesia karena kita punya 43 cabang di Indonesia. 43 cabang. Yes. Oke. Dan salah satu gerakan-gerakan yang cukup masif adalah kita menggerakkan Paragonian, karyawan Paragon, untuk juga bersama-sama merasakan. Karena purpose of the company itu kan kebermanfaatan. Seringkali kita bekerja misalkan orang di warehouse, orang di operator, karyawan mereka itu kadang apa yang kontribusi saya, apa kaitannya saya dengan kebermanfaatan gitu kan, yang memang dirasakan oleh masyarakat. Kita coba exercise, kita coba dorong karyawan semuanya untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan social movement tadi, CSR tadi. Nah, apa yang kita namakan gini, Paragonian bergerak. Hari ini lebih dari 10.000 orang karyawan kita, total sekitar 15.000 orang itu mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong dengan semangat membuat aktivitas social movement di sekitar mereka, di bidang pendidikan, di bidang environment, ada yang kesehatan, dan itu mencerminkan bagaimana mereka bergerak untuk bangsa ini. Dan kita bekali mereka, 1 orang 1 juta. Orang 1 juta rupiah ya untuk kan? melakukan sesuatu di Ya, sekitarnya. tapi syaratnya ada apa? Syaratnya harus berkelompok. Karena untuk memberikan impact yang lebih besar. Yes. Dan itu dari 43 cabang, alhamdulillah itu geraknya sama-sama dari mereka. Banyak banget. Oke. Dan sekali lagi ya untuk para rekan-naker yang menyimak acara ini, memang kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Pak Miftah tadi, benar-benar bahwa komunitas itu atau masyarakat sekitar itu juga bisa memberikan dampak yang baik bagi bisnisnya perusahaan secara langsung dan tidak langsung gitu ya. Nah, mungkin juga Pak Miftah bisa berbagi cerita nih, kira-kira apa saja tantangannya dalam praktek pemberdayaan komunitas gitu, atau ada nggak sih hal-hal yang perlu kita juga perhatikan gitu. Jadi buat mungkin rekan-rekan yang saat ini juga tergabung dalam organisasi bisnisnya ingin melakukan sesuatu yang mirip lah dengan apa yang dilakukan oleh Paragon Corp gitu. Tentu saja ya, tantangan yang sangat sering kali dihadapi kalau kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan sosial seperti itu yang diinisiasi oleh satu perusahaan gitu ya. Yang pertama, kegiatan-kegiatan CSR yang sering kali kita lakukan itu hanya dianggap sebagai satu program, event. Setelah itu seringkali itu dijadikan apa ya? Boleh sih promosi yang berlebihan. Akibatnya Pak, investasi untuk promosi atas satu kegiatan itu mungkin lebih besar atau mendekati gitu loh, dibandingkan dengan aktivasi atau kegiatan sosial itu sendiri, kegiatan CSR sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya tantangannya adalah mencari kebutuhan yang real yang ada di masyarakat. Apa sih sebetulnya? Seringkali kita berpikir apa yang saya namakan tuh inside out. Seringkali kita pikir bahwa kegiatan-kegiatan atau program yang kita define itu program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ternyata bukan gitu. Dan untuk itu assessment, ngobrol dengan masyarakat, dengan kelompok masyarakat. Karena kalau kita ngomongin masyarakat itu kan A sampai Z. Segmentasinya tuh luar biasa besar. Kalau kita ngomongin pendidikan itu kan juga range-nya juga luar biasa banget. Betul. Ayo kita create. Mana ya, kira-kira apa ya kita cari the real needs-nya. Jadi real needs-nya apa? Yang kedua adalah baru kita define programnya seperti apa. Yang ketiga adalah bagaimana program ini dijalankan bukan hanya oleh perusahaan, tapi kita berkolaborasi dengan masyarakat, dengan komunitas yang memiliki concern yang sama, semangat yang sama. Jadi kita co-creations dengan mereka gitu loh. Dan biarkan mereka juga punya ruang untuk bertumbuh dan bersama-sama mewarnai, bukan hanya direktif. Dan diberikan panggung juga. Harus karena this is buat mereka kan sebetulnya kan, bukan buat perusahaan. Yang terakhir tadi, yang dua terakhir lah, konsisten di dalam mengimplementasikan. Jadi bukan hanya one off.
tahun ini kita kerjakan ini, tahun depan yang lain lagi. Soalnya itu scatter, piece by piece, nggak masuk ke nggak menjadi bukan rangkaian yang terus menerus dan connectivity-nya nggak ada gitu. Yang ketiga adalah kita bagian dari ekosistem. Ingat, kita tidak bisa fokus hanya satu program kebutuhannya, tapi lihat supporting sistemnya. Dan ekosistem harus dibangun. Bukan hanya terhadap objeknya itu sendiri, tapi supporting sistemnya, dan harus kita cari itu semuanya. Nah, Paragon itu bergerak ke arah sana. Kenapa akhirnya ngomongin business ecosystem development, gitu kan? Itulah kenapa saya ambil role itu untuk selalu mengingatkan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan itu harus berdampak secara optimal. Jadi ingat ya, ada 5 komponen yang harus kita perhatikan kalau kita melakukan atau mendefine satu program pemberdayaan buat masyarakat. Yang pertama adalah needs-nya, yang kedua adalah co-creations, yang ketiga adalah kita define organisasi programnya konsisten dan persisten untuk menjalankan itu. Jangan harap hari ini dilakukan besok harus mendapatkan hasilnya, tapi tetap monef itu harus dijalankan. Yang ketiga, berpikir secara ekosistem. Wah, luar biasa sekali rekan Naker. Semoga banyak dapat informasi dan tentu saja inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Miftah baru saja. Saya penasaran nih Pak Miftah, kan tadi Pak Miftah sampaikan bahwa programnya juga harus dilakukan riset dulu dong, yang benar-benar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, sehingga dampaknya juga bisa lebih luas dan lebih nyata gitu ya. Artinya kan ada tim khusus yang bagaimana membuat ini, merencanakan sampai akhirnya kejadian. Nah, kalau di timnya Pak Miftah sendiri, di tim HR-nya lah gitu ya, apa yang kira-kira Pak Miftah siapkan kepada mereka untuk kemudian membantu ini bisa berhasil dengan baik sekali? Nah, tim saya tuh anak-anak muda semua. Saya juga masih muda. Kayak saya lah. Kayak saya lah. Spiritnya muda gitu kan ya. Gen Z, Gen Y itu luar biasa banget di tempat saya. Dan sebagai leader, saya hanya triggering kepada mereka sebenarnya. Yuk kita berpikir, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Bagaimana perusahaan ini membawa konteks kebermanfaatan untuk sekitar kita? Dan mereka luar biasa. Saya tidak mungkin ya sangat jarang menginisiasi satu kita mesti lakukan ini kayaknya enggak. Itu come up dari mereka, ide-idenya, dan ternyata it works gitu loh. Dan rupanya anak-anak muda juga ingin memberikan kontribusi yang lebih, dan mereka punya kemampuan karena mereka mereka punya akses informasi. Mereka juga belajar mungkin lebih besar, lebih banyak ya, mencari berbagai reference dibanding waktu zaman saya dulu gitu loh. Nah, dengan begitu akhirnya muncul ide-ide yang luar biasa bagus banget. Dan itu saya nurturing. Saya hanya leveling up. Saya bukan criticizing ya, maksudnya fine tuning agar lebih tajam lagi dan naik level lagi. Dan karena kolaborasi kita itu bukan hanya satu fungsi tapi cross function. Dan akhirnya satu sama lain saling menguatkan. Dan itu semuanya kolaborasi yang kita lakukan di dalam. Dan itulah fungsi saya mungkin sebagai leader untuk triggering, nurturing, dan tuturi handayani. Keren sekali. Ya, dan ini keterlibatan memang artinya sangat penting ya bagi tim kita untuk ikut serta membidani program-program yang akan dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Dan ini kan juga sebenarnya bisa mematahkan apa yang menjadi stigma selama ini kepada generasi Z ya, generasi yang muda ini yang dipikir mereka tidak terlalu sesuai dengan harapan generasi sebelumnya lah ya. Dan ini terbukti di tempatnya Pak Miftah, mereka justru malah menjadi motor penggerak utama gitu ya untuk membuat sebuah hal yang keren sekali. Mungkin sebelum kita akhiri nih Pak, ini saking luar biasa diskusinya, nggak kerasa waktunya sudah mau habis. Tips dari Pak Miftah buat rekan Naker yang mungkin di organisasi bisnisnya mau juga melakukan pemberdayaan kepada komunitas atau mau melakukan hal-hal yang lebih berdampak bagi sekitarnya. Apa saja yang kira-kira harus dilakukan dulu nih? Nah, rekan Naker, menurut saya yang pertama adalah bagaimana
niat kita bahwa apa yang kita lakukan itu kita ingin memberikan dampak buat masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa apapun yang kita buat itu harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat atau target audiens tertentu. Yang ketiga, percayalah kalau kita menanam sesuatu, ya, meskipun itu seolah-olah tidak relate langsung kepada bisnis, kalau kita sungguh-sungguh dan nurturing secara konsisten dan kita membangun lewat pendekatan ekosistem, sistem thinkingnya jalan misalnya, percayalah bahwa masyarakat itu akan mengingat bahwa apa yang kita beli, apa yang kita keluarkan, itu mereka akan berfokus kepada perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang memiliki nilai lebih, bukan hanya semata commercial part saja. Tapi mereka tahu bahwa satu produk itu punya nilai karena apa? Karena di baliknya ada serangkaian kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat. Yang ketiga, gunakan Gen Z, optimalkan energi mereka untuk kebaikan bersama. Karena saya percaya, dan itu proven di Paragon Corp, kita tidak melihat adanya gap yang sangat tinggi karena perbedaan generasi tadi. Tapi ternyata mereka bisa saling mengisi dengan generasi yang sebelumnya, Gen Y ke Gen X gitu. Dan itu menjadi satu kesatuan. Terbayang kalau misalkan dari antar generasi ini bisa saling support, saling sinergi, itu impact-nya luar biasa banget. Seperti yang Paragon lakukan untuk bangsa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Miftah atas ngobrol-ngobrol serunya untuk hari ini, dan ini menjadi akhir dari podcast Indonesia Produktif. Saya Silvanus Hardianto, sampai berjumpa lagi di podcast kita yang akan datang.